Aduh, pusing. Kacau semua ini, gak beres. Puyeng, ajak naik PPN. Covid begini, ambil makan aja gak puyeng, kerja juga puyeng. Oh, tiba-tiba mau naikin tarif PPN. Aduh, begitu tarif sembako mau dipajakin juga. Aduh, tambah puyeng nih, tambah mahal ini makan di warteg ini. Mau makan apa lagi ini gua? Mau makan, kemarin udah makan sama sambal doang, sama ya sedikit ikan teri. Ini mau dipajakin lagi sembako. Aduh, tambah puyeng dah. Itu kenapa sih pakai dinaikin PPN 12%, sembako lah dinaikin juga, dipajakin juga. Lah mobil aja dibebasin. Aneh banget ini. Gak beres ini. Saya pikirin bagaimana ini kalau begini caranya. Seharusnya ini jadi mau dikemanain? Kok bisa-bisanya pemerintah mau kenain PPN ke sembako sih? Aduh, puyeng, pajak udah sama ini puyeng, kok ditambahin lagi jadi tambah puyeng. Gimana ini penjelasinnya juga? Apa ini penjelasannya kayak apa nih? Aduh, masa dibuat kebijakan kayak begini di tengah Covid? Ya bikin kebijakan yang seneng gitu, yang meringankan. Ini malah bikin puyeng, bikin pusing. Aduh, jadi ini masih hidup aja syukur. Lagi yang kemana-mana mesti pakai ini. Kok iya kebangetan ini yang diminta, kok iya kebangetan. Sembako itu kan bagian hak dasar untuk hidup. Selain bernapas ya makan, makanan pokok biar hidup saja. Sekarang mau dipungut, ibaratnya setiap butir nasi yang masuk ke tubuh rakyat dipungut. Secara matematis memang potensial buat nambah pemasukan negara, tapi kok ya balik ke zaman ada pajak gundul ya. Dia 1 abad 2 abad yang lalu. Aduh, jadi ngawur gue udah ngomong gundul. Aduh, puyeng karena puyeng ya jadi ngomong gundul. Aduh, jangan tersinggung yang gundul ya. Aduh, minta maaf. Aduh, mudah-mudahan ada yang bisa jelasin kayak ini ya. Kalau padahal ada yang bilang katanya sebuah negara tuh akan hancur apabila semakin besar dan beraneka ragamnya pajak yang dipungut dari rakyatnya. Itu ini ada yang ngomong seperti itu. Aduh, mudah-mudahan sih nggak terjadi sama negara ini ya. Jadi sedih. Kenapa? Hei. Ada apa ribut-ribut? Onik, kamu jangan sok-sok mengademin suasana ya. Kenapa kamu ribut? Ici, puyeng aja bang. Nih, pajak naik itu buat masukan negara juga. Dengerin ya, pajak naik itu buat masukan negara. Apa sih deket-deket? Emang cuma jelasin aja, nggak usah deket-deket kali ya. Ini dengerin. Kamu diri yang bener ya kan? Berarti susah itu. Dengerin penjelasan aja nih ya. Jangan ini. Di Indonesia itu ya berlaku tarif tunggal PPN. Dengerin di Indonesia itu dengerin tunggal PPN sebesar 10%. Negara-negara dunia saat ini
trennya adalah multi tarif. Ada standar rate, ada reduce rate. Semua kena PPN, teman kamu dikenakan tarif memang lebih rendah. Misalnya standar rate-nya 19%, sementara reduce rate-nya 5% gitu. Nah, tapi kan lagi COVID begini, ya dengerin lagi, makanya ini dengerin, jangan marah-marah melulu. Nih, selama ini ya, nih, minggir dulu dah. Gua mau jelasin. Selama ini Indonesia mengecualikan kebutuhan pokok, jasa kesehatan dan sebagainya dari pemungutan PPN. Bahasa gampangnya, enggak kena PPN. Masalah khas perpajakan di Indonesia itu, masyarakat merasa pemerintah memungut pajak terlalu banyak dari masyarakat. Sementara pemerintah merasa penerimaan pajak belum optimal karena tax rasionya sangat rendah. Dengerin nih. Ini gue dengerin, berisik lah. Sampai Bu SMI tuh, lu kenal Bu SMI kagak? Tahu pernah bilang, Bu SMI tuh pernah bilang, nih dengerin ya, Indonesia itu seperti klub IPL, klub bencong, tapi staminanya tarkam. Ukuran ekonomi sudah 16 di dunia, bahkan masuk ekonomi 1 triliun USD, tapi tax rasionya rendah. Tax rasio itu perbandingan antara jumlah pajak yang dikumpulkan dibandingkan dengan PDB. Paham gak lu? Ngomel-ngomel melulu. Jangan bicara teori melulu, gue pusing. Lu prakteknya gimana? Nah, sistem aja pada suka macet, pernah dibenerin. Lu lihat negara maju sistemnya macet gak? Lu ngelek gue dibilangnya, ngelek gue tampol. Kurang aja. Jangan berisik, mak. Kalau gue ngomongin dengerin. Lu mah teori melulu. Kesel gue. Oi, jangan pada berantem, oi. Kenapa nggak boleh berantem? Dengerin nih. Lu tuh baca ya baik-baik tuh. Apa tuh pesan Bung Karno tuh dalam menyambut naskah persetujuannya tuh dengan tenang. Baca tuh, pro atau kontra tetap bersatu. Hindarkan perang saudara. Ya kan? Jangan pada berantem nih. Baca nih tuh, baca tuh. Tuh. Ya kan? Sambutlah Linggarjati dengan tenang. Berpelukan bersama, kita damai lagi demi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bismillah, komisaris kita berdua ya.